Setiap kali seorang pria masuk penjara, harus mencium istrinya di depan petugas penjaga setiap kali. Namun kali ini terjadi kejadian tak terduga. Apa yang diperhatikan oleh petugas penjaga ini? Dia mendekati pria itu dan memerintahkan untuk membuka mulutnya untuk diperiksa. Namun pria itu sama sekali tidak panik. Bahkan dia sangat kooperatif. Memang, petugas penjaga tidak menemukan apapun. Karena malu, dia memperingatkan pria itu untuk lebih jujur. Setelah mereka pergi, pertunjukan pelarian dimulai. Pria itu terlihat meronta-ronta keras dengan tenggorokannya. Dia mengeluarkan kunci yang disembunyikan di dalamnya. Dan istrinya telah menyelipkan kunci ke dalam mulutnya saat menciumnya. Inilah pertarungan terkenal Houdini dalam pelarian. Sejak itu, dia menjadi terkenal di mana-mana. Namun dia tidak puas dengan pencapaian itu. Kemudian dia datang ke Chicago yang lebih ketat, untuk sekali lagi menantang pelarian dari penjara. Penjaga penjara di sini belajar dari kesalahan sebelumnya, mengikat seluruh tubuh Houdini, dan mengancam tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Dia hanya tersenyum sinis setelah mendengarnya. Dia sudah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali. Bahkan ia tak sabar ingin petugas penjara segera mengurungnya. Mereka tidak lagi menunda-nunda untuk menonton pertunjukan, mengangkat Houdini dan menuju ke sel. Bahkan mengundang media besar untuk menyaksikan semua ini, untuk mencegahnya melarikan diri. Di dalam sel hanya ada satu kursi. Sang kepala penjara tidak puas dan mengikat mulutnya dengan kain. Lihatlah bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Kita tunggu untuk melihat lelucon Houdini. Kemudian dengan penuh keyakinan, dia mengusir semua orang. Menunggu hasil keesokan harinya. Mereka baru saja pergi. Houdini melepaskan tangan kirinya yang selalu tersembunyi. Ternyata dia memiliki 6 jari. Kemudian dia melepaskan salah satunya. Tidak terduga ada kunci di dalamnya. Ternyata ini rahasia dari seni melarikan diri. Ketika keesokan harinya sang kepala penjara datang dengan penuh keyakinan, Houdini sudah menghilang entah kemana. Popularitasnya kembali meroket, menjadi master pelarian terbesar saat itu. Dan dia mulai tertarik pada sulap, terkait dengan pengalaman masa kecilnya. Di sebuah jalan yang ramai, seorang paman sedang memotong-motong seorang wanita. Pertunjukan seninya sangat menarik perhatian Houdini. Bahkan beruntung dipanggil ke atas panggung untuk membantu. Saat wanita yang dipotong dua keluar utuh kembali. Di saat itu, Houdini merasa jika sihir benar-benar ada di dunia ini, pasti ada pada para pesulap. Sejak itu dia belajar dari guru. Setiap hari rajin mempelajari buku sulap. Dengan cepat, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Murid-murid lain belajar sulap selama sebulan. Dia hanya butuh 3 hari untuk menguasainya. Ditambah dengan usahanya sendiri. Meskipun masih muda, dia sudah cukup terkenal. Ini adalah sulap pertamanya yang ditampilkan. Terlihat Houdini membawa sepiring paku. Kemudian dia membungkuk dan mengisapnya ke dalam mulut. Saat penonton mengira itu sudah berakhir, tiba-tiba dia seolah-olah tercekik oleh paku. Namun dia sama sekali tidak panik. Kemudian dia memuntahkan sebutir telur dari mulutnya. Segera diikuti oleh yang kedua. Sampai akhirnya dia memuntahkan sepiring telur. Dalam sekejap, dia disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Bahkan dia mendapatkan uang pertamanya dalam hidup. Saat kembali ke rumah, dia bahkan menunjukkan sulap kepada ibunya. Namun orang-orang hebat selalu diiringi oleh kesialan. Ayah kehilangan pekerjaannya setelah 6 tahun tidak belajar bahasa Inggris. Dan kehilangan pekerjaan. Tak lama kemudian, dia meninggal karena kelelahan. Saat dewasa, Houdini masih tampil di jalanan. Namun pada saat itu, orang menganggap sulap hanya trik kecil yang tak berarti. Sulap dianggap hanya trik kecil yang tak berarti. Dia bertekad untuk membawa sulap ke panggung yang lebih besar, agar orang benar-benar dapat melihat pesona sulap tersebut. Namun saat ini, dia masih kekurangan asisten yang handal. Dia langsung tertarik pada penari jalanan bernama Beth. Houdini menaklukkan Beth dengan trik mengambang sederhana. Kemudian, keduanya menikah. Kesuksesannya juga tidak lepas dari asisten yang handal ini. Sejak itu, dia mulai mempelajari seni meloloskan diri dengan tekun. Dengan kerjasama yang sempurna antara suami istri. Tak lama kemudian, dia sudah cukup terkenal di daerah tersebut. Namun Houdini tidak ingin berhenti di situ. Dia membutuhkan panggung yang lebih besar untuk menunjukkan seni meloloskan dirinya. Maka pasangan suami istri meninggalkan desa halaman mereka dan datang ke kota besar. Di sini, ia melakukan aksi pelarian dari penjara yang memukau. Membuatnya terkenal seketika. Namun Houdini tidak merasa senang. Dia ingin mengangkat kemampuan sulapnya ke level yang baru. Namun masih kurang satu faktor kunci. Saat itulah Jim muncul. Seorang pria yang sangat berbakat dalam membuat alat sulap. Dan dia juga penggemar fanatik Houdini. Dia bahkan memperlihatkan penemuannya padanya, yaitu benang tak terlihat di tangannya. Ya, benar, tak terlihat, namun bisa dengan mudah memotong kayu. Dia bahkan mengklaim bisa membuat Houdini menangkap peluru dengan tangan kosong. Melihat anak muda sombong di depannya, Houdini tahu bahwa faktor kunci itu telah ditemukannya. Maka Jim pun menjadi asistennya. Selanjutnya, mereka akan tampil dengan sulap besar untuk semua orang. Keterampilan melarikan diri dari kotak siksa air Cina. Melihat alat di depannya, Houdini tahu jika berhasil, keterampilan pelarian dirinya akan mencapai tingkat baru. Karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya sekarang. Jim merasa sulap ini belum cukup sempurna dan ingin menghentikannya. Namun, dia sudah mantap dan harus melakukannya. Kemudian Houdini diikat kaki dan digantung terbalik. Kemudian asistennya melemparkannya ke dalam kotak air. Istrinya gelisah memperhatikan di samping. Ini adalah pertama kalinya suaminya mencoba sulap semacam ini. Tidak lama kemudian, Houdini mengalami kecelakaan. Dia merasa sulit bernapas. Asisten menyadari situasi buruk dan mencoba menariknya keluar. Namun sayangnya, mekanisme terjebak pada saat itu. Dan Houdini di dalam air hampir tenggelam. Jim segera membawa kapak untuk memecahkan kaca melihat situasi tersebut. Tapi dia terus memukul dengan palu. Namun kaca hanya retak kecil. Untungnya akhirnya berhasil memecahkannya. Houdini juga berhasil lolos dari bahaya dengan selamat. Namun kata pertamanya setelah diselamatkan adalah,
Luar biasa. Pantas sebagai seniman pelarian besar. Kesadarannya akan kematian begitu tinggi. Setelah perbaikan pada kotak penyiksaan ini, akhirnya mereka memulai pertunjukan resmi. Houdini juga berhasil membawa sulap ke atas panggung. Pertama, dia meminta penonton untuk menahan napas. Melihat seberapa lama seseorang bisa menahan napas. Namun kurang dari 30 detik, seseorang sudah tidak tahan. Kemudian giliran dia untuk tampil. Houdini meminta asistennya mengunci kakinya dengan kuat. Langsung setelah itu, dia digantung terbalik sesuai langkah-langkah sebelumnya. Seiring dengan isyarat dari istrinya, dia dimasukkan ke dalam kotak penyiksaan air. Jim mengunci penutupnya lagi. Namun rahasia pelarian akan terhalang oleh layar ini. 2 menit berlalu dengan cepat. Penonton di bawah mulai berbicara ramai-ramai. Tidak jelas apakah Houdini bisa berhasil melarikan diri. Ada yang aneh, ada yang tidak beres. Kemudian, kaki tangan yang sudah diatur di bawah panggung muncul. Membangkitkan emosi penonton. Semakin tinggi ekspektasi penonton, maka popularitas yang diperoleh Houdini akan semakin tinggi. Ditambah lagi dengan kerjasama yang sempurna antara Jim dan istrinya. Dalam sekejap, pertunjukan mencapai puncaknya. 3 menit 30 detik berlalu dengan cepat. Jim tahu saatnya telah tiba. Segera memanggil bantuan untuk memecahkan kaca. Namun ketika layar diangkat, tubuh Houdini sudah tidak ada di dalam kotak air. Begitulah penampilan mereka yang spektakuler disambut dengan tepuk tangan meriah. Benar-benar layak disebut sebagai master pelarian. Mengubah pertunjukan sulap menjadi seni. Namanya bahkan terkenal hingga ke luar negeri. Bahkan SAR mengiriminya undangan. Pertunjukan yang dibawanya kali ini lebih mengagumkan. Dia meminta semua orang menuliskan keinginan mereka di atas kertas. Kemudian secara acak mengambil salah satunya. Apapun keinginan itu, dia bisa membantu mewujudkannya. Keinginan ini mungkin tidak akan pernah terwujud, Houdini. Setidaknya biarkan saya mencoba, Yang Mulia. Sebagian dari kita berharap, bisakah Anda membuat lonceng Kremlin berbunyi lagi? SAR menyarankan untuk menggantinya setelah mendengarnya. Lonceng ini tidak pernah digunakan selama hampir 100 tahun. Tidak mungkin berbunyi lagi. Namun Houdini yakin bisa. Namun hanya menarik cemoohan para menteri. Tentu saja dia tidak peduli. Karena praktek akan membuktikan semua ini. Hanya melihat Houdini membuka jendela. Kemudian, di depan semua orang, dia melakukan trik kecil lagi. Dia mengubah kain putih di tangannya menjadi tali putih. Kemudian, dia memanggil putri kecil yang menulis keinginan itu. Tarik itu. Silakan lanjutkan. Semua orang terkejut saat mendengar suara lonceng. Mereka semua berlutut dan berdoa. Menteri besar yang mengejek Houdini tidak percaya pada apa yang dia lihat. Karena itu, Houdini memberinya hadiah dengan memukul dirinya sendiri. Menteri besar yang sejak awal tidak suka padanya, tentu saja langsung memukulnya. Namun, ditangkis dengan mudah oleh otot perut kuat Houdini. Akhirnya, pertunjukan berakhir di tengah tepuk tangan. Saya yakin semua orang sekarang merasa bingung. Bagaimana Houdini melakukannya? Setelah usaha keras saya, akhirnya, saya menemukan rahasia trik ini. Pertama, dia menukar keinginan yang diambil oleh putri. Jim akan pergi ke bangunan di seberang, mengamati setiap gerakan Houdini melalui teropong, dan mengeluarkan senapan sniper yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian tinggal menunggu putri menarik tali. Dia kemudian menembak lonceng besar itu dengan senapan sniper. Inilah rahasia sihir yang dimiliki Houdini. Namun semua ini belum selesai. Selanjutnya, dia akan tampil di Jerman menangkap peluru dengan tangan kosong.